I'm good, sir. How about you, sir? Okay, I'm fine. I think I need just give information some of you because some students are late for give me the mid exam. Okay, uh, please don't worry because I will give you um, a different grade. Yeah, maybe you can uh, apa namanya untuk kekurangan pengumpulan tuh ya ada beberapa siswa yang terlambat. Oke, saya sudah terima itu. Mungkin nanti ketika saya minta untuk submit lagi, tolong dipersiapkan ya. Saya tidak menyebutkan nama. Jadi mungkin ada beberapa yang terkendala, jadi saya tidak akan menyebutkan namanya. Karena mungkin akan ada satu perasaan yang tidak enak bagi siswa yang mengalami kendala tersebut. Nah, sebagai pembelajaran nanti ketika UAS, tolong dipersiapkan sebaik-baik mungkin. Saya sudah berikan waktu lebih 30 menit itu untuk pengumpulannya yang seharusnya dikumpulkan lebih awal. Jadi untuk UAS nanti tolong jangan sampai terlambat karena tidak akan saya berikan keringanan lagi. Ya. Oke. Now we will discuss about this topic, seven segment. Okay. Seven segment is one of circuit that we need to know to prepare how we discuss about the next topic like combinational circuit, adder subtractor, coder decoder, and magnitude comparator. Okay. Logic circuit for digital system may be combinational or sequential. Okay. We have two kind of logic circuit that we will discuss: combinational circuit or sequential circuit. Combinational circuit consists of logic gate whose output and at any time are determined from only the present combination of inputs. Okay, a combinational circuit performs an operation that can be specified logically by a set of Boolean functions. Okay. In contrast, sequential circuits employ storage in addition to logic gates. Their outputs are a function of the inputs and the state of the storage element. Okay. There is three kind combinational logic: adder subtractor, decoder encoder, magnitude comparator. Okay, the first one, adder subtractor, is the combinational circuit that we use to give or give a result from two kind of input. Ya, jadi kita akan membuat apa namanya rangkaian penjumlahan dan pengurangan itu. Kita menggunakan beberapa kombinasi dari gerbang logika. Ya, jadi kita akan kombinasikan di mana gerbang logika ini yang sebelumnya kalian belum pernah pelajari. Ini agak teknis sekali, jadi mungkin bahasanya akan saya bawakan lebih banyak di Indonesia dulu ya. Karena takutnya dengan pembawaan saya yang masih kurang dalam bahasa Inggris, kalian malah jadi lebih tidak paham gitu. Ya. Jadi rangkaian adder, subtractor, decoder, encoder, magnitude comparator ini semua adalah gerbang logika kombinasional yang mana di sini dari rangkaian kombinasional ini tidak memerlukan yang namanya register. Jadi tidak ada storage, tidak ada penyimpanan, sehingga output yang kita hasilkan hanya bergantung pada apa namanya
hanya bergantung pada input saat ini saja. Ya, berbeda dengan rangkaian sekuensial yang saya sudah bilang tadi, kalau rangkaian sekuensial ini sangat bergantung dengan adanya storage. Jadi rangkaian kombinasional akan memerlukan sebuah ruang penyimpanan, di mana ketika ada input, kemudian lakukan proses, dia akan menyimpan dan memberikan output luaran. Kemudian ketika ada clock lagi, ada trigger lagi, maka dia akan menghasilkan suatu hasil yang baru dengan bantuan adanya input yang sebelumnya, yang merupakan hasil proses dari sebelumnya. Gitu. Sehingga prinsip kerja memori, prinsip kerja hard disk itu nanti kalian ketahui. Di sanalah letak rangkaian kombinasional. Jadi hard disk dan RAM itu pasti mempergunakan rangkaian kombinasional, rangkaian logika kombinasional. Namun sebelum mengarah ke sana jauh lebih awal, jadi biasanya untuk melihat hasil dari simulasi, ya melihat hasil dari simulasi kita memerlukan yang namanya rangkaian 7 segment. Apa itu 7 segment? 7 segment itu adalah sebuah display. Ya, 7 segment itu adalah sebuah display. Di mana display itu kalian sering jumpai ketika kalian menggunakan kalkulator. Semuanya pernah menggunakan kalkulator kan ya? Oke, jadi coba kalian lihat lebih detail ke arah kalkulator, pasti ada 7 part. Ada 7 part di sana, 7 bagian. Dari 7 bagian itu nanti akan ada sebuah indikator yang menyala. Entah lampunya berwarna hitam, sesuai yang di kalkulator, atau lampunya berwarna terang. Itu tergantung lagi. Jadi ada 7 segmen. Jadi 7 segmen itu nanti akan membentuk angka mulai dari 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai dia berbentuk sebuah bilangan dalam bilangan heksadesimal. Jadi bisa dia membentuk huruf A, B, C, D, dan E. F pun dia bisa sebenarnya. Nah, itu penerapannya banyak sekali. Selain di kalkulator, itu ada di jam digital. Ya. Jadi 7 segment ini adalah sebagai sebuah display-nya. Nah, sebuah display itu akan muncul apabila kita memberikan suatu input. Inputnya dalam bentuk apa? Inputnya tentu pasti akan dalam berbentuk bilangan biner. Ya, bilangan biner ini terdiri dari kombinasi beberapa input. Yang mungkin kalau heksadesimal di dalam bilangan biner kan dia memerlukan sejumlah berapa ya jadinya? Kalau 2/3 berapa maksimal? Banyaknya. 27. 2/3 27. 8. 8. Oke. Kalau heksadesimal itu perlu berapa? 16, Pak. 16. Nah, ada yang bilang 16, ada yang bilang 8 gitu ya. Oh, sorry, maksudnya heksadesimal ya, sorry. Heksadesimal itu perlu 16 dari 0 sampai 15 gitu kan ya. Nah, jadi kira-kira kita memerlukan input sebanyak maksimal 2/4. Ya, 2/4. Nah, kita lihat 7 segmen, nanti bentuknya akan seperti ini. Ada 7 part dari A, B, C, D, E, F, G. Ya. Oke, ada A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, ini gimana sih caranya kita menghubungkan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita punya tabel kebenaran nih, gitu. Kalian sudah mempelajari fungsi atau aljabar Boolean. Ya, kira-kira bagaimana menghubungkan tabel kebenaran yang pernah kita buat, ya, kemudian kita translasi atau transformasikan dalam bentuk peta Carnot. Jadi kita buat peta Carnot-nya. Setelah jadi peta Carnot, kita buat fungsi hingga menghasilkan ini. Nah, kira-kira ada yang kepikiran nggak? Mungkin kita buat formulasi min term atau max term.
Formulasi minterm atau max term, oke, mungkin itu pasti ya, kita buat formulasi minterm atau max term, tapi itu peruntukannya untuk apa? Mungkin bisa diberikan, ada punya ide, nggak apa-apa ya, salah kita diskusi ini. Menggunakan operator mungkin? Menggunakan operator, oke ya. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi yang punya ide? Gini deh, saya coba arahkan. Kira-kira kalau membentuk 7 segmen, berapa fungsi yang harus kita buat? 8. 8 fungsi, oke ya. 8 fungsi harus kita buat. Karena apa? Coba tadi saya tidak bisa melihat. Tadi yang berdiskusi dengan saya siapa ya? Saya, Pak. Putu Bagus siapa tadi? Itu Bagus Muhammad Fajar, Pak. Oke, Putu Bagus Muhammad Fajar. Ya, bagaimana Muhammad Fajar? Kan buat 8. Ya. Itu gimana maksudnya? Maaf, Pak, maksud saya sepertinya 7, membutuhkan 7 gini, Pak, bukan 8. Sana bentuknya 8 sih, pikir 8 gitu. Oke, 7 fungsi. Jadi gimana itu 7 fungsinya? Untuk apa dia masing-masing fungsi itu? Untuk menampilkan hasil output mungkin, Pak. Oke, untuk menampilkan hasil output. Ya, terima kasih sekali ya, Putu Bagus Muhammad Fajar atas ide yang sudah diungkapkannya. Jadi kalau misalkan kemarin kita kan membuat peta Carnot itu hanya untuk satu fungsi f atau fungsi y gitu kan ya. Nah, itu dikombinasikan dari 3 inputan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, andai kata kita memiliki kasus saya punya inputan maksimal 4 deh. Berarti kan saya hapus dulu, ini kurang bagus. Okay, we have 2 input consists of A and B. And then we have 1 equation. Okay. If we have 2 input and then we need to calculate how much rows we need to determine this function. Oke. Jadi kita akan memiliki 4 buah row ya, karena jumlah inputnya 2, berarti maksimal row-nya adalah 2 pangkat 2, jadi 4 kan gitu. Nah, sekarang kita kombinasikan dari 0 dulu. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, kan gitu. Jadi akan ada 4 buah kombinasi baris yang dihasilkan, di mana masing-masing kombinasi ini akan memberikan kondisinya. Ya. Nah, 7 segmen itu kan berfungsi untuk menunjukkan apakah atau berapa nilai desimal dari bilangan biner ini, kan gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin merepresentasikan bilangan desimal dari 7 segmen, tapi kita memiliki hasil yang kita dapatkan dari input yang bernilai biner, maka ini harus kita ini harus kita terjemahkan dulu dalam bentuk desimal. Ya, 00 dalam bilangan biner itu nanti dalam 7 segmennya dia akan menghasilkan bilangan 0. AB itu harus menghasilkan bilangan 1. Ya, kalau 01 kan 1. Kalau 10 dia harus menghasilkan bilangan 2. Kemudian 11 menghasilkan bilangan 3. Nah, sekarang kita lihat per bilangan desimal ini. Ketika kita terjemahkan ke dalam bentuk 7 segment display, berarti huruf A-nya ketika 0
ini harus menyala, A harus menyala, B harus menyala, C harus menyala, D harus menyala, E harus menyala, dan F juga harus menyala. Yang tidak menyala yang mana? G, Pak. G tidak menyala ya. Nah, berarti kita harus menyiapkan apa yang bisa mewakili atau merepresentasikan hal tersebut. Jadi kita harus buat di sini. Dibuatnya mau berapa? Sejumlah ini dong ya. Karena ini akan kita terjemahkan dalam bentuk biner. Kenapa? Karena setiap segmen, jika dia dialiri angka 1, maka display-nya akan menyala. Kalau dia dialiri dengan bilangan 0, dia tidak akan menyala. Nah, maka dari itu, saya akan coba berikan gambaran sedikit 7 segmen dari 2 bit biner ya. 2 bit biner, bagaimana sih cara membuat formulasinya sehingga bisa dibuatkan gerbang logika. Nah, berarti kita harus siapkan ada 7 buah fungsi yang harus kita bentuk. Dan ini harus, peletakannya harus sejajar. Nah, berarti ini mewakili A, B, C, D, E, F, G. Oke ya. A, B, C, D, E, F, G. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, C, D, E, F, G. Udah pas ya. Nah, ketika kita membuat fungsi, masing-masing ini harus kita lihat secara detail. Misalkan AB. AB-nya kan 00, maka bilangan desimalnya akan menjadi 0. Nah, coba kita reka yang mana yang harus menyalakan. Berarti ini, dan ini. Dan direpresentasikan melalui 7 segmen di sini dengan huruf A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, dan yang tengah-tengah G. Ya. Nah, ketika kalian buat 7 segmen, ini harus konsisten. Jangan sampai bertukar. Bertukarnya dalam artian apa? Ketika memberikan lampu yang menyala yang mana, itu harus benar. Kalau 00, berarti lampu yang menyala kan harus 1, kemudian B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, F-nya 1, G-nya juga 0. Sorry ya, G-nya 0. G-nya 0. Nah, ini baru kombinasi yang pertama. Yang kedua, ketika dia bernilai 01. 01, A bagaimana kondisinya? 01 itu kan menghasilkan angka 1. Nah, sekarang angka 1 biasanya kita pakai yang sebelah kiri atau sebelah kanan di 7 segmen. Mau pakai FE apa BC? BC. Oke, berarti BC ya. BC. Kita setuju dengan BC, berarti BC-nya bernilai 1 semua, sisanya 0. Dah, karena yang lain nggak menyala gitu. Kemudian, kalau 2, yang mana yang harus menyala? A, B, G, E, D. B, G, E, D. A, B, G, D, E. A, B, G, D, E. A, B, G, E, D. Ya, A, B, G, E, D kan gitu ya. A, B, G, E, D. Sisanya 0. Ya. Nah, kemudian 3. Nah, kalau untuk angka 3 yang mana yang bernilai? A, B, G, C, D. Berapa? Yang mana? A, B, G, C, D. A, B, G. A, B, G, C, D ya. B, G, A, B, G, C, D. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sekarang baru kita bentuk petakarnya per masing-masing per masing-masing fungsi. Buat peta Carnot-nya, baru kita kombinasikan dia nanti. Itu yang nanti akan memberikan hasil ke 7 segmen itu. Ya. Nah, berarti kan ada 2 input. Kalau misalkan kita terjemahkan dalam gerbang logika,
ini ada A, ini ada B. Nah, untuk menghasilkan keluaran A, ini harus dikombinasikan dengan aljabar bool seperti apa. Misalkan saya pakai yang simpel ya, A N B. Nah, itu menghasilkan A gitu. Kemudian yang B misalkan not A kemudian B gitu misalkan ya. Nah, ini B gitu. Tapi peletakannya itu nanti kita akan mempergunakan 7 segment display. Nah, untuk membuat rangkaian gerbang logika ini, kalian akan saya minta untuk menginstal sebuah aplikasi. Kita masih pakai yang sederhana, kita pakai yang sifatnya masih agak basic ya. Tidak menggunakan sirkuit yang sudah jadi. Jadi kita mainnya masih di gerbang logika. Jadi kita akan pakai Circuit Maker 2000. Circuit Maker 2000 itu bentuknya seperti apa? Saya coba stop share screen dulu. Sebentar nih, menghilang dia. Oke ya. Jadi ini bentuk aplikasinya. Nah, Circuit Maker itu ada 2 ya, jangan sampai salah mendownload ya. Ini lambangnya. Saya tidak bisa memperbesar ya. Lambangnya seperti ini. Ada P merah gitu, namanya Circuit Maker 2000 ya. Nanti kalian silakan instalasinya gampang. Kalau misalkan ada permasalahan, silakan melalui Kanha bertanya kepada saya apa kesalahannya. Nah, itu. Ya, kemudian kita hanya akan menggunakan beberapa ada beberapa gerbang di sini, ada juga sirkuit yang sudah jadi, ya. Jadi kita akan mempergunakan beberapa hal seperti ini, digital, di mana di sini di dalam hotkey digital ini ada source-nya yang kita akan pakai, di mana namanya adalah logic switch. Jadi kalau mau, sebentar, aduh saya nggak bisa milih. Ya, nah caranya ya kita harus klik ya. Kemudian ini bisa dirotasi dengan melakukan klik kanan. Switch ini, coba sebentar. Tidak bisa diperbesar ternyata. Ya, nah jadi kalau kalian agak susah melihatnya, mungkin kalau kalian pakai HP bisa diperbesar ya di area zoom yang di share screen. Nah ini adalah bentuk inputan yang kita perlukan. Jadi kalau misalkan perlu 4 bit biner, ya sudah kita pakai logic switch-nya ada 4. Kita buat berjejer 4. Ketinggalan. Nah, jadi dari keempat ini nanti akan kita hubungkan dengan gerbang logika yang letaknya ada di bagian digital basic ya. Ada gates, ini ada beberapa. Nanti kalian harus memilih yang sesuai ya. Jadi ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang
NOR ada gerbang XNOR, ada gerbang N, dan ada gerbang ada gerbang NAND. Gitu ya. NAND itu kan not N, jadi setelah di N-kan, kemudian di not-kan. Nah, kalau misalkan kalian tidak mempergunakan NAND, kalian juga bisa mempergunakan N ditambah dengan inverter. Jadi inverter itu ada di, saya ini juga kurang hafal ya letaknya. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai 7 segment display, di sini sudah ada 7 segment display langsung. Jadi tinggal kita tuangkan di sini. Nah, nanti hasil dari fungsi yang kita buat dari beberapa kombinasi inputan ya. Jadi nanti ini akan saya anggap seperti ini ya. Nanti kalau sudah jadi ini hasilnya, tinggal kita hubungkan ke A. Kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, begitu seterusnya sampai F dan G. Nah, jadi ketika kalian simulasikan, oke, ini harus pakai ground itu ternyata. Oke, jadi dengan gabungan dari beberapa input seperti ini, kemudian kalian kombinasikan dengan gerbang logika, maka nanti ini akan kita bisa menghasilkan display sesuai dengan inputannya. Nah, misal ini inputan ke 0, ini ada A, ini input B, input C, dan input D. Yang mana ini nanti kita tuangkan dalam tabel kebenaran ya, yang dikombinasikan, kemudian kita berikan fungsinya pada masing-masing output. Nah, kan seperti itu. Jadi tinggal kalian simulasikan, nanti kalau sudah berhasil tidak akan ada error seperti tadi ya. Jadi silakan install terlebih dahulu, karena di minggu-minggu seterusnya kita akan mempergunakan circuit maker ini ya. Diinstal dulu, kemudian kalian nanti silakan coba untuk untuk guide untuk penggunaan ini banyak ada di YouTube ya, Namun kalau misalkan kalian mempergunakan atau mencari manual user, itu biasanya akan memberikan contoh-contoh yang langsung kepada sirkuit, tidak ke gerbang logika. Ya mungkin coba dicari-cari juga lagi, nanti kalau saya ketemu juga akan saya sharing pada kalian. Nah, untuk untuk yang akan kita buat di sini adalah proyek tugas akhir kalian, ya. Jadi kita akan belajar 2-3 pertemuan ke depan, itu akan sampai decoder, sampai dengan mungkin kalau menyentuh magnitude komparator kita akan bahas sampai ke sana. Tapi kalau tidak, karena saya meragukan dulu kakak kelas kalian itu untuk rangkaian adder subtraktor itu lumayan mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika membuat sebuah rangkaian penjumlahan dan pengurangan itu biasanya mengalami kendala di bagian membuat rangkaian pengurangan. Jadi saya kasih dasarnya seperti apa, kemudian mereka saya coba untuk
silakan buat rangkaian pengurangan. Nah, gitu. Misalkan pengurangan dari 3 bit biner atau 4 bit biner. Coba cari, bisa nggak? Gitu. Nah, itu mereka masih banyak yang bingung. Ya, karena apa? Mungkin karena kalau prakteknya seperti ini, online, itu memang agak susah. Karena saya tidak bisa langsung melakukan problem solving di tempat kalian. Saya cuma bisa ngasih tahu ini loh, ini loh, ini loh. Gitu kan. Tapi mungkin saja yang dikasih tahu kan belum tentu paham ya. Karena barang ini atau simulator ini kan baru pertama kali kalian temui. Saya rasa seperti itu semuanya. Kira-kira sebelumnya ada yang pernah pakai circuit maker ini? Belum, Pak. Nah, apalagi seperti itu kan ya. Kayaknya belum deh di SMK Elektro pun nggak pakai yang ini. Mungkin kalau pakai, dia pakai silogism gitu ya. Nah, ini nggak. Kita masih bermain di gerbang logika yang benar-benar basicnya, dasarnya dari mana, teoritisnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah memahami bagaimana cara pengerjaan mengubah dari sebuah input yang kita miliki hingga menjadi sebuah output. Ya, outputnya nanti mau ditampilkan dalam bentuk 7 segmen atau bahkan nah, kalau kalian mau buat 7 segmen secara manual juga boleh. Ini misalkan kalian pakai lampu gitu kan ya. Sebentar. Sekarang kalian berikan pelaberan ini A gitu kan ya. Oke, kemudian kalau mau buat 7 segmen dari lampu sendiri kan ini harusnya kalian buat 7 lah. Misalkan gini. Ya, tapi kan ini terlalu takes time buat kalian. Terlalu panjang prosesnya. Jadi nggak usahlah pakai lampu. Kalau saya dulu pada saat kuliah disiksa memang disuruh buat pakai lampu sendiri. Padahal sudah ada 7 segmennya. Terus kalau mau buat flip-flop juga harus pakai gerbang logika sendiri. Nggak boleh pakai yang sudah ada di circuit maker. Flip-flop itu apa? Flip-flop itu rangkaian sekuensial nanti. Ya, bukan di rangkaian kombinasional tempatnya. Nah, jadi kalian buat seperti ini, kemudian kalian hubungkan dengan inputnya yang sudah dibuatkan rangkaian kombinasional untuk menampilkan display 7 segmen. Ya udah. Nah, ini kalian hal yang pertama dilakukan dan dipersiapkan untuk minggu depan, install dulu ini. Cari dulu circuit maker-nya. Kalau ada yang bingung, sebentar saya coba share screen ada. Oke, jadi ini ya Circuit Maker 2000 sudah muncul di tempat kalian ya. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke. Nah, nanti tinggal kalian search mungkin lewat search engine kalian mau pakai Google atau Bing atau apalah itu. Silakan cari Circuit Maker 2000. Nah, ingat, ini kan biasanya ini kan produk lawas ya. Produk komputer masih Windows XP kalau nggak salah. Nah, jadi ini agak susah dicari dan kalau misalkan ketemu, kalian cari yang spesifik dengan perangkat kalian. Nah, yang saya belum ketahui itu adalah ketika ada yang pakai produk MacBook. Produknya Apple ya. Ada yang pakai MacBook, ini apakah
kompatibel atau tidak. Nanti kalau misalkan ada yang tidak kompatibel, mungkin bisa konfirmasi ke saya ya. Kita coba cari solusi bagaimana caranya untuk menghadapi hal tersebut, tapi silakan diusahakan dulu. Nah, seandainya kalian punya laptop kalian memang MacBook, tapi di rumah ada komputer lain, ya diusahakan pakai itu dulu. Ya, karena kita mau bahas bentuk gerbang logika yang dari bentuk dasar. Jadi tolong diusahakan untuk install, secepatnya dikabari saya nanti kalau misalkan ada masalah atau kendala. Nah, kemudian mumpung kita bahas circuit maker, sekalian circuit makernya dulu, sebentar baru kita kembali ke 7 segmen ya. Nah, jadi ada beberapa hal juga yang harus kalian perhatikan. Nah, selain kita menggunakan gerbang logika, AND, kemudian ada OR, kemudian ada XOR, XNOR, dan sebagainya, kita juga biasanya mempergunakan ada flip-flop ya. Ini udah berbentuk sirkuit. Jadi kalau sudah berbentuk sirkuit ya tinggal kita pakai. Tapi sebenarnya flip-flop ini sebenarnya terdiri dari rangkaian gerbang. Jadi gerbang logika yang mana yang cocok untuk membentuk flip-flop D, flip-flop DSR, kemudian ada JK ya, JK flip-flop, D flip-flop. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari setelah kita selesai mempelajari rangkaian kombinasional. Nah, seandainya nanti kalau saya mengebut, takutnya kalian banyak yang nggak bisa. Tapi kalau saya nggak mengebut, nanti tidak sampai pada kan maunya kita membuat proyek akhirnya mau membuat ALU nih. Jadi di ALU itu ada rangkaian penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dan di mana hal tersebut nanti harus disimpan di dalam register kalian. Nah, itu yang nanti maunya saya tekankan ke kalian. Tapi seandainya kalau tidak sampai, ya sudah kita beralih ke jam digital. Bagaimana cara membuat jam digital, tapi mempergunakan rangkaian logika seperti ini. Nah, untuk UAS ya, mungkin nanti saya minta kalian mengerjakan secara berkelompok. Mungkin ada 3 orang maksimal ya, 3 orang maksimal dalam satu kelompok. Kalau misalkan sekarang jumlah kalian itu berapa gitu, jadi nanti kita bagi rata. Kemudian kalau misalkan ada 2 orang yang tersisa, ya udah dua orang itu berkelompok aja dah. Jangan masuk ke kelompok lain gitu. Karena lebih dari 3 orang biasanya kelompoknya tidak efektif ya. 3 orang pun sebenarnya ada pembagian tugasnya. 1 biasanya yang mengerjakan, 1 yang cari materi, 1-nya lagi bawa gorengan. Biasanya seperti itu. Nah, nggak tahu sih, saya berharap sih tidak seperti itu. Tapi kebanyakan ya kebanyakan oknum tidak kalian tidak menuduh kalian, cuman itu kejadian di beberapa mahasiswa saya dan teman saya juga seperti itu. Kita buat 3 kelompok, saya pun mengalami. Satunya sibuk buat proyeknya, satunya sibuk nyariin materi. Kamu nyari materi dong. Satunya lagi ya udah, kalau nggak bawa gorengan ya udah diam di sana. Kalau udah bosan dia main game gitu. Akhirnya semua ikut main game. Ya beda seperti itu. Kalau lebih dari 3 orang kan kemungkinannya 2 orangnya itu nanti tidak fokus pada pengerjaannya ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk circuit maker nanti silakan kalian install, pelajari dulu, nanti baru kita akan praktik ya. Mungkin di minggu depan kita praktik. Jadi saran saya kalian online mempergunakan laptopnya. Oke, jadi ini circuit maker. Kita balik dulu sekarang ke 7 segmen. Nah, di 7 segmen ini saya hapus dulu. Oke, di 7 segmen ini nanti kita memerlukan kombinasi dari 4 buah inputan, yaitu A, B, C, D. Karena apa? Karena
maksimalnya ya, maksimalnya itu kalau kita mau menunjukkan heksadesimal itu ada 16 ya. Jadi 16 itu kita dapatkan dari mana? Dari 2 pangkat berapa kan gitu. Kalau 2 pangkat 3 dia 8. Kalau dia 8, oh nggak masuk. Tadi kurang, ya kan? Tadi kita pakai 2 pangkat 4, coba 2 pangkat 4, 8 dikali 2, oh ya udah 16 pas berarti. Kita pakai 2 pangkat 4, berarti kita akan memerlukan 4 buah inputan. Itu ada A, B, C, dan D. Ya, kita memerlukan 4 buah inputan untuk membentuk fungsi yang ada pada masing-masing ini. Nah, bagaimana dengan penerjemahannya? Ya udah, kalau udah kita seperti ini, sekarang kita bentuk saja apa namanya peta Carnot-nya. Masih ingat bagaimana cara membuat peta Carnot? Masih kan ya? Masih, Pak. Oke. Kalau masih, apa namanya? Kita buat per segmen. Jadi A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi kita buat masing-masing peta Carnot-nya seperti apa. Hasil dari peta Carnot-nya itu akan memberikan display ke 7 segmennya. Nah, kita mulai dari A. Nah, seandainya ya ada 2 hal di sini. Seandainya kita hanya akan menghasilkan output hingga nilai 9 ya, nilai 9 berarti sisanya ini kan tidak diperdulikan. Kondisi di bawah ini tidak diperdulikan. Nah, ini ada yang namanya kondisi don't care. Kondisi don't care dilambangkan dengan X pada kepada peta Carnot. Sekarang kita buat seperti ini ya. Di sini ada AB, sorry huruf besar. CD. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ya cara mengisinya. Ya udah, kalau misalkan kita akan mencari 7 segmen atau persamaan 7 segmen yang hanya ingin menunjukkan angka 1 sampai angka 0 sampai dengan 9, maka kita hanya akan memperhatikan kondisi yang ada di row ini saja. Nah, kalau misalkan row yang di bawahnya bagaimana, Pak? Mau 0 kayak mau 1 kayak saya nggak peduli. Jadi saya pakai don't care. Ya, berarti isi 0 itu bernilai 1. Di sini dia 0. Habis itu satunya bernilai 0. 2-nya bernilai 1. 3-nya bernilai 1. 4-nya bernilai 0. 5-nya bernilai 1. 6-nya bernilai 1. 6-nya di sini. 7-nya bernilai 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 8-nya bernilai 1, 9-nya bernilai 1. Nah, sisanya bagaimana? 10 dia bernilai 1. Ya udah saya don't care aja. 11 don't care. Don't care. Don't care. Don't care. Don't care. Nah, ini keuntungannya apa? Ketika kita mempergunakan don't care, berarti fungsinya ini kita bisa ambil semuanya. X-nya itu kita bisa anggap dengan nilai 1. Ya, berarti ini apa namanya formula yang dibentuk itu kan lebih sederhana. Tuh. Ya. Dan yang terakhir ini oke, itu mungkin. Nah, jadi baru kita buat apa sih persamaannya. Ini untuk persamaan untuk gitu. Nah, bagaimana kalau kita tidak mempergunakan don't care? Coba ya, coba kita nggak pergunakan don't care. Apa yang terjadi?
hapus. Nah, apa yang terjadi kalau semisal kita tidak memperhatikan don't care? Ya, berarti kan kita akan menampilkan huruf A, B, C, D, dan E, enggak F ya gitu. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ya udah, kita harus memasukkan semua kondisi yang ada secara real. Maka ini akan menjadi 0-nya bernilai 1, 1-nya bernilai 0, 2-nya bernilai 1, 3 juga bernilai 1. 4, 0, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 0, 12, 1, 13, 0, 14, 15, 1. Nah, kalau seperti ini, berarti kan kita akan punya persamaan 1, ini baru satu persamaan, gitu ya. Kalau tadi kan ada 4 persamaan ya, coba lihat. Dan kalau di sini akan ada persamaan ini lagi. Udah ada 2 persamaan ya. Kemudian ada ini lagi. Nah, kalau nggak gabung sama yang sebelah kiri, Pak, ya lihat jumlahnya dong. Kalau misalkan di sini 6 kan nggak boleh. Kalau 8 baru boleh. Kan gitu. Nah, sekarang ada ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang belum kepake. Nah, ini caranya gimana? Ya udah, kita harus kelompokin lagi. Oke ya, ini 1, 1 gitu kan. Di bawah ada 1, 1 juga ternyata. Oke, saya jadiin 1 deh. Nah, gitu. Terus mana lagi? Mana lagi? Ada 2 yang belum kepake ya. Ini ke sebelah nggak bisa, ke bawah nggak bisa, cuman bisanya ke atas. Oke. Kemudian 1 lagi yang tersisa. Ya, karena 2 saya nggak akan ganti lagi. Ke atas dia nggak ada, ke sebelah kanan kiri juga nggak ada teman. Udah dia ke bawah aja temenannya. Kok nggak sampai bawah, Pak? Bawahnya kan 3. Berarti itu kurang. Nah, sekarang kita lihat dari perbedaan warna yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 persamaan ini saya nggak ganti tadi warnanya. Ada 6 produk yang akan kita buat dari persamaan ini. Ya, dia akan menjadi lebih kompleks ya hasilnya. Oke. Nah, ini contohnya yang A ya. Jadi peta Karno untuk segmen A. Untuk segmen ini sama seperti yang saya buat tadi, ya hasilnya akan seperti ini. Tapi ini posisinya berbeda ya. Kita lihat perbedaannya ada di mana ABCD-nya. Jadi penomorannya pun pasti akan berubah dan cara mengelompokkannya sama, cuman cara memberi rumusnya itu atau fungsinya itu yang berbeda. Ini apakah boleh seperti ini? Boleh, asal penomorannya tepat ya. Lihat apa penomorannya? 01, 01, 2, 3. Habis itu ke bawah 4, 5, 6, 7. Habis itu 8, 9, 10, 11. Pak, gimana dong Pak? Saya bingung jadinya kalau misalkan ini diubah-ubah. Gitu. Oke, tidak masalah kalau kalian misalkan mempergunakan yang ini. Sama seperti saya. Tidak masalah. Tapi ketika kalian dipertemukan dengan sebuah soal yang memberikan ada 3 saya ulang. Nah, misalkan seperti ini, ketika kalian diberikan soal yang seperti ini, ya, soal yang seperti ini A, B, C, D, yang posisinya dibalik, kalian harus bisa memahami, ya,
Jangan sampai dibilang, oh Pak, nggak gitu loh diajarin sama Pak Wahyu. Nggak bisa, karena ini kan konsep. Mau dibolak-balik seperti apapun, yang penting konsepnya benar, ya bisa. Gitu. Oke ya. Jadi kalau misalkan AB-nya di bawah, CD-nya di atas, ya udah kita penomorannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi seperti itu dia. Ya. Nah, bagaimana dengan segmen-segmen yang lain? Ya sama. Sama caranya seperti itu. Oke, sama caranya seperti ini. Ada segmen B. Ya, kita lihat ya penomorannya. Kita mengacu kepada tabel ini. Ada 1, 1, 1, 1 ke sini. Kemudian 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Kemudian di bawahnya 4 lagi, 1, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Kemudian yang terakhir 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Itu sampai di sana ya. Sampai di sana. Kemudian yang sisanya gimana Pak? Ya sama. Setelah itu gimana Pak? Setelah itu setelah mendapatkan persamaan, misal nih ya persamaannya A, B, C, D. Saya pakai yang oke sampai yang terakhir sampai C aja. Duluan thank you aja nih. Padahal saya maunya masih lama ya. Oke. Nah di sini berarti saya anggap dari segmen A fungsinya adalah misal. Ya. Fungsi A misal A aksen C plus AB aksen. Nah, misalkan seperti itu. B-nya seperti apa? B-nya misalkan CB plus AC. Katakanlah seperti itu. C-nya seperti apa? C plus AB aksen C. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Kan nih harusnya ada 4 ya. Ada 4 inputan. Ada A, ada B, ada C, ada D. Berarti di gerbang logika tadi di circuit maker kita harus mempersiapkan 4 buah switch. Ya, logic switch. Jadi ada logic switch pertama, logic switch kedua, logic switch ketiga, logic switch keempat. Ini disesuaikan dengan jumlah dari inputannya. Nah, setelah kita memiliki, baru kita buatkan kombinasinya. A aksen C, berarti ini kan A. Jadi A aksen C berarti harus diberikan inverter dulu karena dia adalah negasi dari A. A aksen C. Berarti kan didankan ini. Didankan, kemudian plus A B aksen. Berarti saya ambil di sini biar nggak kena inverter. A B aksen. Nah, ini harus ada inverternya. Di N kan. Nah, hasil dari dua buah tersebut kemudian dijumlahkan, disamkan. Berarti ini ada OR-nya. OR. Baru dapat persamaan A. Ya, persamaan B-nya sekarang CB plus AC. Berarti C, ini ada B. Saya anggap seperti itu. Ya. Sini kalau kalian buat sirkuit ya perlu ketelatenan ya. CB plus AC. AC. Berarti ini harus saya lompati. A plus C. Nah, mungkin ini kita sambung ya. Boleh disambung itu, Pak? Boleh. Ya, ini di N kan. Baru hasilnya kita OR kan. Ini baru dapat B. Nah, C-nya juga gitu. Nah, ini kita nanti
berdasarkan 4 inputan ini kita buat rangkaian kombinasi sebanyak 7 buah ya, sesuai dengan 7 segmennya. Jadi seperti itu kira-kira yang saya berikan di awal. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah melakukan instalasi circuit maker ya. Kemudian membuat sebuah rangkaian yang dapat memberikan hasil berupa 7 segmen. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum saya akhiri dan saya tugaskan kalian untuk membuat 7 segmennya, kira-kira kalian ada pertanyaan enggak? Untuk sekarang mungkin belum, Bapak. Belum ya, karena belum ketemu permasalahan ya, masih mengawang-awang. Dan sepertinya kalau saya jelaskan seperti ini sangat mudah kan? Sangat mudah untuk membuat 7 segmennya. Nah, mungkin susahnya nanti ketika kalian mempergunakan circuit maker-nya. Oke. Jadi kalau seperti itu, silakan kalian lakukan instalasi dulu untuk circuit maker, kemudian kerjakan 7 segmennya. Coba kalian dulu reka-reka gimana cara menggunakan circuit maker 2000 itu. Silakan, source-nya ada banyak di YouTube ya. Nanti kalian coba pelajari dari YouTube juga. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, silakan dapat menghubungi saya. Nah, untuk tugas ini akan saya minta kalian mengumpulkan di e-learning ya, di e-learning. Tunggu sebentar, belum saya siapkan. Di e-learning itu silakan dikumpulkan paling lambat hari Senin ya, Senin minggu depan. Kemudian sepertinya minggu depan itu libur ya, hari Selasa ya. Sudah galungan tidak di hari Selasa itu? Ada yang bisa memberikan informasi ke saya? Sudah sepertinya, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya? Tanggal 10 ya galungannya ya? Iya. Oke. Nah, berarti kan kita tidak bisa bertemu secara online ya. Dan kalau saya misalkan berikan tugas juga tidak bagus ya, karena pada saat itu hari raya bagi yang beragama Hindu. Kalau libur saya berikan tugas dikumpulkan minggu depannya masih mungkin. Oke, jadi gini saja deh. Sebentar, mumpung e-learning-nya belum saya siapkan untuk tugas ini. Jadi nanti tugasnya akan ada 2 ya. Biar sekalian kalian mengerjakan. Nanti saya akan minta kalian untuk mempelajari adder dan subtraktor. Oke. Untuk adder dan subtraktor itu kan erat hubungannya dengan penjumlahan bilangan biner. Nah, apalagi bilangan biner sekarang maksimal itu adalah bilangan biner dengan 2/4 gitu ya. Jadi lumayan itu. Mungkin nanti kalian harus membaca pustaka Morris Mano yang sempat saya minta untuk mencarinya. Itu banyak sebenarnya ada. Oke. Sebentar. Sekarang pukul.
Bapak, Ya, saya izin bertanya, Pak. Jadi oke, saya silakan. pakai Macintosh dan kebetulan di satu keluarga juga pakai Macintosh. Jadi kalau untuk pakai aplikasi lain, bagaimana, Pak? Kalau aplikasi lain ya, sepertinya sih belum ada ya. Saya coba cari compatibility-nya untuk Circuit Maker 2000. Apakah bisa ya untuk Mac? Oke. Ini sih ada, tapi belum tentu valid ya. Ini masih sebatas yang saya baca secara sekilas. Kalau misalkan install Wine di sana bisa? Ya, Pak? Install apa? Install Wine. Wine. Wine, nama aplikasinya Wine. Jadi nanti Wine itu kan seperti menjalankan aplikasi yang berekstensi exe biar bisa dibuka di sistem operasi semacam Linux gitu. Bisa di Ubuntu, kemudian di Mac. Kalau saya rasa semestinya bisa ya. Tapi terkadang juga kalau ada konfigurasi yang tidak tepat, biasanya nggak mau. Tapi dicoba dulu ya untuk menginstal Wine, kemudian configure dah ininya untuk circuit maker-nya. Oke, Pak. Nanti saya coba. Terima kasih. Dicari Wine gitu namanya. Coba install dulu Wine-nya, apt-get install Wine gitu. Kan pakai di terminal kan instalasinya kan ya. Iya, Pak. Cuman mungkin Heeh. kendalanya karena saya pakai chip M1, jadi kayaknya belum tentu bisa deh, Pak. Oke, dicoba dulu ya. Nanti Ya, sambil Pak. saya carikan kira-kira ada nggak yang lain yang mirip dengan ini. Biasanya sih cuman Sillogism aja sih yang dipakai, tapi itu terlalu mengarah ke sirkuit ya sudah nggak basic lagi gitu. Takutnya nggak bisa. Ya coba dulu ya. Kalau semisal memang tidak bisa ya udah nanti saya arahkan agar berkelompok aja untuk pengerjaannya. Nanti kan kalian bisa sharing-sharing sama temannya. Ada teman yang dekat rumahnya dengan siapa namanya? Andreas, Pak. Andreas ya, Andreas Tiadi. Ada teman yang dekat rumahnya dengan Andreas. Ada sih, Pak. Ya, nanti mungkin solusinya itu aja. Ketika kalian mau mengerjakan ini, ya udah dikerjakan secara berkelompok, mungkin bisa bergiliran. Karena kita belum bisa praktikum di kampus, itu masalahnya. Ya, sementara mohon permaklumannya seperti itu ya. Iya, Pak. Kalau misalkan nanti nggak bisa instalasi di Wine. Cuma nanti kalau misalnya saya dapat aplikasi lain yang untuk Mac, itu nggak apa-apa ya, Pak? Nggak masalah. Kalau memang ada, nggak masalah. Oke deh, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Oke ya. Jadi mungkin seperti itu dulu. Nah, sekarang silakan kalian isikan attendance-nya, karena attendance itu saya buka sampai dengan pukul 3:20. 3:20 masih ada 10 menit ya. Oke, jadi silakan isi attendance-nya, maksimalkan waktu 10 menit, jangan sampai kelewatan. Nanti kalau ada masalah sebelum 4:20 diberitahu saya, jangan setelah lewat baru dikasih tahu. Ya. Kalau sebelumnya menghubungi saya, Pak saya bermasalah, oke kan saya bantu. Tapi kalau misalkan sudah lewat mengisi attendance baru diisi, ya mohon maaf tidak bisa saya bantu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi sambil kalian mengisi presensi?
Baik, saya rasa tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan untuk hari ini cukup singkat ya. Silahkan dulu dipersiapkan. Setelah kalian punya aplikasinya, baru kita bisa membahas lebih lanjut lagi terkait dengan materi yang akan kita terkait dengan materi yang akan kita pelajari di rangkaian kombinasional ini. Excuse me, sir. Ya, silakan. May I ask to the Password. attendance password? Yes. Okay. Attendance password is equal to course ID. You can see on the title of the course. You can see the number, course ID number on the courses, the course title. Can you see the course ID? Yes, sir. Thank you. Okay, you're welcome. Oke, jadi itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi dan aplikasi yang harus kalian install, silakan nanti hubungi saya melalui Kanha, gitu ya. Lewat Kanha menghubungi saya, nanti saya akan coba memberikan tanggapan yang sesuai dengan mata kuliah ini. Oke, jadi seperti itu dulu. Kemudian minggu depan kita tidak ada pertemuan secara langsung, jadi mungkin saya akan berikan submission untuk exercise kalian atau gimana gitu ya di e-learning. Jadi Kanha tinggal lihat sesuai jadwal atau pada saat pengumpulan rangkaian 7 segmen ini. Ya, jadi pengumpulan tugasnya itu paling lambat hari Senin ya, hari Senin semalam-malamnya, yaitu 2359. Jadi silakan kalian lihat di sana. Nanti pasti akan ada tugas untuk pertemuan ke-10. Jadi seperti itu dulu untuk mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang umat Hindu ya. Selamat menjalankan ibadahnya ya. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jadi minggu depan dan 2 minggu lagi kalian akan ada upacara agama. Selamat menjalankan ibadahnya dengan hikmat ya. Begitu saya sampaikan. Akhir kata saya akhiri dengan selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih, Pak. Selamat sore, Bapak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.